Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini, dengan niat yang mulia insyaallah, yaitu menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, menjadikan diri kita alim akan ilmu agama Allah, mengangkat kebodohan dalam diri kita, menghidupkan ilmu agama ini, dan insyaallah taala semoga Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan membahas salah satu yang sangat luar biasa pentingnya, yaitu sesuatu atau sebab-sebab yang menjadikan seseorang terhalangi untuk bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Mau masuk surga Bapak Ibu? Mau aja, Masya Allah. Saya juga mau, Masya Allah ya. Nah, kebahagiaan yang hakiki menurut Al-Quranul Karim itu standarnya dua, ikhwan. Banyak orang mencari kebahagiaan luar biasa di atas muka bumi ini, dan biasanya pandangan manusia tentang kebahagiaan hanya masalah duniawi saja. Betul? Ketika mobil seseorang sudah mewah, rumah seseorang sudah gedong, rekeningnya gendut, betul ya? Jabatannya luar biasa tinggi, wah bahagia orang ini. Siapa yang bilang? Berapa banyak orang-orang dapatkan itu semua tuh, tetap hidupnya ternyata apa? Hampa, kosong, nggak dapatkan kebahagiaan. Salah satu standar kebahagiaan dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla sebutkan itu dalam surat Ali Imran ayat ke-185. Surat ketiga Ali Imran ayat 185. Allah tabaraka wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut
Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Lanjutannya perhatikan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga, maka sungguh orang itu orang yang sukses, bahagia, berhasil, selamat. Itu standar kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan menurut Al-Quranul Karim. 2, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Karena ada orang-orang yang masuk ke dalam surga tapi lewat apa? Neraka dulu. Dijauhkan dari neraka, sama sekali tidak merasakan kengerian neraka tersebut. Dan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Itu standar kebahagiaan yang hakiki menurut Al-Quran. Standar kesuksesan yang hakiki menurut Al-Quranul Karim. Maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk menjadikan surga sebagai tujuan utama hidupnya, ya ikhwan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan apa? Sesuatu yang fitrah ketika hati manusia itu rindu kepada surga. Kenapa? Karena dari sanalah ayah dan ibu kita berasal. Kampung halaman asli kita itu di sana, di surga Allah Azza wa Jalla. Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Ketika mereka berdua berbuat kedurhakaan, kesalahan, Allah hukum turun ke bumi ini, ke dunia ini. Maka pada hakikatnya orang-orang yang mengejar dunianya mati-matian lupa dengan surganya, dia hanya mengejar sebuah hukuman saja, tapi terlupakan dengan kampung halaman aslinya, itu surga Allah Azza wa Jalla. Maka coba lihat diri kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Apakah ketika kita hidup di atas muka bumi ini, hammuhum lil akhirah, tujuan mereka, tujuan utama mereka, ambisi terbesar mereka manusia itu akhirat Allah, surga Allah, atau hanya dunia semata? Kita sering dengar nasihat ayah dan ibu atau kakek dan nenek kepada anak cucunya. Nak, cu, cari duniamu tapi jangan lupa akhiratmu. Betul, Bapak Ibu? Sering dengar ini ya? Kira-kira nasihat ini benar enggak? Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah oleh kalian negeri akhirat kalian, tapi jangan lupakan nasib kalian di dunia. Allah Azza wa Jalla perintahkan kita apa? Cari akhirat, jangan lupa dunia. Nasihat tadi itu ayah ibu, kakek nenek kepada anak cucunya, cari dunia, jangan lupa apa? Akhirat. Kebalik enggak? Kebalik. Kita sering membolak-balik ayat ini, subhanallah. Kalau cari dunia jangan lupa akhirat, mana yang jadi prioritas? Dunia. Tapi kalau cari akhiratnya jangan lupa dunia, mana yang menjadi prioritas utama? Akhiratnya. Di sini bukan berarti seorang muslim gak boleh jadi orang kaya, konglomerat, salah. 10 sahabat Nabi dijamin surga dalam satu hadis. Al-ashar al-mubashirina bil jannah. Itu kebanyakan mereka orang kaya loh, betul ya? Tapi hebatnya adalah dunia mereka tidak mereka jadikan tujuan utama dalam hidup mereka. Dunia mereka tidak mereka jadikan ambisi terbesar dalam hidup mereka. Dunia mereka ada di tangan mereka, tidak sampai masuk ke dalam hati mereka. Beda sama kita. Dunia benar-benar masuk ke mana? Ke hati, bahkan pakai paku beton, luar biasa itu. Sehingga ketika akhirat ingin masuk gak ada tempat sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Itu bedanya tuh. Jadi bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya konglomerat, silahkan. Apalagi ketika itu bermanfaat bagi dirinya dan manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Berapa banyak syariat-syariat Islam yang ternyata membutuhkan harta di dalamnya. Zakat, sedekah, haji, umrah, jihad, butuh harta. Tapi sekali lagi, jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama. Jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesarnya. Jangan jadikan dunia sebagai niat tertingginya. Ini bahaya nih. Wa innamad dunya lahum mi'baru, kata ahli syair apa? Dan tidaklah dunia ini kecuali hanya mi'bar, jembatan yang menghubungkan diri kita dengan negeri akhirat. Apakah kita bangun jembatan itu bagus atau tidak tuh? Ketika kita bangun jembatannya bagus, kita akan melewatinya sampai ke surga Allah tuh. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai tujuan, hancur semuanya tuh. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Nah, pertanyaannya sekarang,
Apa saja yang menjadikan seseorang, sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla? Jelas ini banyak, luar biasa. Secara umum yang menjadikan seseorang terhalangi mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla tidak lain tidak bukan karena dosa dan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini secara umum. Dosa apapun, kedurhakaan apapun, ketika dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu menjadi bencana besar yang bisa menyebabkan seseorang terhalangi untuk dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Jadi dosa apapun, kedurhakaan apapun, ketika dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, hati-hati. Itu bisa menjadi penghalang seseorang untuk bisa dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Itu secara umum. Jadi kajian kita selesai, Masya Allah nih. Alhamdulillah ya. Nah sekarang kita akan sebutkan tentang secara khususnya gitu, amalan apa saja atau sebab apa saja yang menjadikan seseorang terhalangi dari surga. Berarti dengan kata lain, amalan yang mengantarkan seseorang ke neraka Allah Azza wa Jalla. Sama aja tuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya, neraka itu diperuntukkan kepada 3 golongan secara umum. Neraka Allah Azza wa Jalla itu diperuntukkan kepada 3 golongan ini secara umum. Yang pertama adalah orang-orang kafir dan musyrik. Yang pertama adalah orang-orang kafir dan musyrik. Nanti kita akan sebutkan apa beda sama kafir antara musyrik dan seterusnya. Yang kedua, munafik. Golongan yang kedua yang akan masuk ke neraka Allah Azza wa Jalla, munafik. Dan nanti kita akan sebutkan juga golongan munafik ini ada berapa macam. Dan yang ketiga, muslim pelaku dosa besar. Muslim pelaku dosa besar. Ketika seorang muslim melakukan dosa besar, tidak bertaubat kepada Allah, atau kemudian taubatnya tertolak, na'udzubillah, atau ternyata timbangan amal keburukannya lebih berat daripada amal timbangan kebaikannya, maka itu yang menjadikan seseorang mendapatkan apa? Neraka Allah Azza wa Jalla. Ini 3 secara umum, 3 golongan yang akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla: kafir dan musyrik, munafik, dan juga seorang muslim yang berbuat dosa besar. Ketika dosa besar tersebut dia tidak bertaubat, atau ternyata na'udzubillah taubatnya ditolak, atau timbangan amal keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikan. Ini 3 golongan secara umum orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kita akan sebutkan apa saja yang menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Apa saja sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan surga Allah? Yang pertama jelas kekufuran dan kesyirikan. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yang pertama, golongan pertama yang akan masuk ke neraka Allah adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Saya mau tanya, apa bedanya kafir dan musyrik? Wa'iddat lil kafirin, neraka itu disediakan bagi orang-orang kafir. Begitu juga apa? Innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Apa bedanya kafir sama musyrik? Kalau musyrik, musyrik berarti orang Islam. Ayo, gimana nih? Ayo, kafir sama musyrik sama atau beda gitu deh? Tayyib, bedanya apa? Nah itu tuh Ustaz, apa bedanya ya? Masya Allah. Hah? Menyekutukan Allah. Kalau musyrik, berarti dia muslim atau bukan? Bisa muslim, bisa tidak. Nah, perbedaannya, para ulama menyebutkan
Kalau musyrik adalah orang yang memalingkan sesuatu, orang yang memalingkan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah kepada selain Allah. Orang yang memalingkan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah kepada selain Allah. Taswiyatun ghairillahi billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hak-hak kekhususan Allah. Ini musyrik nih. Orang-orang yang memalingkan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah kepada selain Allah. Apa saja kekhususan Allah? Kekhususan Allah dalam masalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu gampang. Kekhususan Allah dalam perbuatan Allah. Allah yang menciptakan, mengatur, menguasai, memiliki dan seterusnya. Kekhususan Allah dalam masalah uluhiyah, hak untuk disembah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Enggak ada selain Allah Azza wa Jalla. Kekhususan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hanya Allah yang nama-nama dan sifatnya maha sempurna. Selain Allah enggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Nah, orang-orang yang memalingkan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah kepada selain Allah, maka dia disebut apa? Musyrik. Contoh, dia berdoa kepada selain Allah. Siapa yang bisa mengijabah doa? Hanya Allah. Ketika dia meminta berdoa hanya kepada Allah, berarti hatinya meyakini ada selain Allah yang bisa mengijabahkan doa. Maka dia telah berbuat kesyirikan dalam masalah apa? Doa. Contoh. Nah, itu. Contoh lain, ketika ada orang yang meyakini ada yang bisa mengatur alam jagat raya ini nih selain Allah Azza wa Jalla. Contoh, dia meyakini adanya pawang hujan, betul ya? Dia meyakini berarti ada makhluk selain Rabbul Alamin, selain Sang Khalik yang bisa mengatur hujan, yang bisa mengatur alam semesta ini selain Allah. Dia terjatuh dalam kesyirikan masalah rububiyah ini, betul ya? Ini musyrik, hati-hati, subhanallah. Dan jelas orangnya tadi betul, bisa seorang muslim, bisa bukan muslim, kan gitu. Nah, adapun orang kafir ini lebih umum, sifatnya lebih luas, sifatnya lebih luas. Itu orang-orang yang terdapat pada dirinya, orang yang terdapat pada dirinya sesuatu yang membatalkan keimanan. Orang yang terdapat pada dirinya sesuatu yang membatalkan keimanan, baik berupa i'tiqad, keyakinan, ucapan ataupun perbuatan. Orang yang terdapat pada dirinya sesuatu yang membatalkan keimanan, baik berupa i'tiqad, keyakinan. Dia meyakini, contoh, na'udzubillah, nggak ada tuh alam setelah kematian. Ini perbuatan apa? Ini keyakinan apa? Keyakinan kafir, na'udzubillah. Atau dia mengucapkan kata-kata yang ternyata kata-kata tersebut apa? Kekufuran. Atau perbuatan, melakukan perbuatan yang menjadikan apa? Seseorang itu kufur. Itu perbedaan antara musyrik dengan apa? Kafir. Jadi kafir lebih umum, lebih luas daripada musyrik. Kafir itu banyak, lebih umum. Contoh seseorang apa? Menghinakan Al-Quran, perbuatan kufur. Tapi bukan perbuatan apa? Syirik, betul ya? Bukan perbuatan syirik. Nah, salah satu yang menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan surga Allah jelas yang pertama ini, kekufuran dan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika seseorang meninggal membawa dosa kesyirikan ataupun kekufuran, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla, kekal dalam api neraka tersebut. Ketika dia meninggal bawa dosa kesyirikan, bawa dosa kekufuran, tidak sempat bertobat dari dosa itu, na'udzubillah min dzalik, maka dia akan menjadi penghuni neraka, kekal dalam api neraka tersebut. Jadi ini bukan sesuatu yang ekstrim. Ini keyakinan. Sebagaimana saya yakin agama lain meyakini ini. Betul ya? Ketika agama lain mereka memeluk agama mereka, mereka meyakini selain agama yang mereka peluk itu apa? Akan masuk neraka, kan gitu ya? Loh, kenapa sekarang seorang muslim meyakini hanya agamanya yang benar, selain agama Islam itu batil? Ketika mereka selain dari Islam itu meninggal membawa dosa kekufuran atau kesyirikan, mereka masuk neraka, kan sama aja.
Tapi kenapa Islam ketika mengatakan seperti wah ini ekstrim nih, keras nih, kencang nih. Ini akidah luar biasa. Kami subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang luar biasa banyaknya Masya Allah dalam Al-Quran. Salah satunya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 71. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 71. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam secara rombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada neraka-neraka tersebut, maka pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga neraka akan berkata kepadanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian yang membacakan ayat-ayat Rabb kalian dan memperingatkan kepada kalian akan pertemuan kalian dengan hari ini? Subhanallah. Maka mereka mengatakan qalu bala, betul, telah datang, sudah ada, jelas, benar. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, akan tetapi telah tetap azab Rabb pasti akan berlaku kepada orang-orang kafir. Subhanallah. Lihat Allah sebutkan di sini orang-orang apa? Orang-orang kafir. Ayat yang lain Allah tabaraka wa taala berfirman tadi, ma'ruf insyaallah ayat ini dalam surat Al-Bayyinah. Surat ke-98 ayat ke-6. Juz Ammah. Surat Al-Bayyinah surat 98 ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan juga musyrikin, maka mereka akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk, kata Allah Azza wa Jalla. Al-Bayyinah ayat ke-6. Surah 98 Al-Bayyinah ayat ke-6. Ya, kalau ini apa? Orang-orang kafir dari ahli kitab ataupun musyrikin. Subhanallah. Ayat terakhir di dalam surat Al-Anbiya. Kita enggak sebutkan semua, luar biasa ya, banyak banget ayat ini. Surat Al-Anbiya ayat 98 dan 99. Surat 21 Al-Anbiya ayat 98 99. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan untuk neraka jahanam, makanan untuk neraka jahanam. Law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Kalian pasti akan masuk ke dalamnya. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak akan pernah masuk neraka dan semuanya akan kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi. Ini ayat-ayat sebagian kecil dari ayat-ayat yang menunjukkan tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka Allah. Berarti perbuatan kekufuran, perbuatan kesyirikan itu menjadi sebab yang paling tertinggi atau terbesar yang menjadikan seseorang terhalangi untuk dapatkan surga. Perbuatan kekufuran, perbuatan kesyirikan itu menjadi sebab terbesar yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan neraka Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati nih ikhwan. Seorang muslim tak harus tahu tentang nawaqidul Islam atau nawaqidul iman, pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan. Subhanallah. Seorang muslim harus tahu tuh apa itu tauhid, apa itu kesyirikan, apa itu kekufuran.
Bukan karena untuk menunjuk orang, tidak. Araftu syarr la li syarri lakin li tawaqqihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi untuk menjaga diriku dari keburukan itu, preventif. Wa man la ya'riful khaira minasyarri yaqa' fihi, karena barang siapa yang tidak tahu mana kebaikan, mana keburukan, maka biasanya dia akan terjatuh ke dalam keburukan. Subhanallah, lihat. Maka seorang muslim harus tahu nih apa itu tauhid dan segala macam tentang masalah tauhid, konsekuensinya dan seterusnya. Apa lawan kata dari tauhid, itu kesyirikan. Dan apa macam-macam dari kesyirikan, syirkun akbar, syirkun asghar, syirik jali, syirik khafi. Dia harus tahu tuh, jangan sampai kemudian dia terjatuh dalam hal-hal tersebut. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni selainnya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Pertanyaan, Allah sebutkan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Apakah berarti orang yang berbuat kesyirikan di atas muka bumi ini sudah pasti tidak diampuni? Kalau apa? Kalau bertobat. Masya Allah. Ayat ini mengatakan sesungguhnya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya adalah orang-orang yang meninggal, mati. Nah, perhatikan nih. Membawa dosa kesyirikan tersebut, tidak bertobat dari dosa itu, maka dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini akidah nih, subhanallah. Ini akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika seorang yang kafir, orang yang musyrik, orang di luar Islam contohkan gitu, meninggal, maka kemudian apa? Mereka akan masuk dalam api neraka Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Itu secara umum jelas. Itu secara umum. Adapun cara person nggak boleh kemudian kita tunjuk hidung di situ. Apalagi seorang muslim. Nggak boleh, ini perhatikan baik-baik. Nah, ini yang pertama, amalan atau sebab yang pertama yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla, jelas perbuatan kekufuran dan kesyirikan. Dan ini panjang lebar kalau kita bahas masalah kekufuran dan kesyirikan, ini luar biasa panjang lebar, banyak banget. Amalan kedua, nifaq. Apa nifaq? Kita bisa ngomong apa? Munafik. Munafik itu orangnya. Nifaq itu sifatnya. Nifaq. Salah satu sebab yang menjadikan seseorang terhalangi untuk dapatkan surga Allah Azza wa Jalla adalah an-nifaq, sifat kemunafikan, sifat nifaq. Munafik atau nifaq terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi, nifaq di dalam keyakinan, akidah. Nifaq i'tiqadi, nifaq di dalam keyakinan atau akidah. Yang kedua namanya nifaq amali, nifaq dalam amalannya. Sebagian ulama menamakan yang pertama nifaq besar, yang kedua nifaq asghar, kecil. Nifaq terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama nifaq i'tiqadi, akidah atau besar, nifaq besar, akbar. Yang kedua nifaq amali, nifaq dalam amal perbuatan atau nifaq asghar menurut sebagian ulama. Apa yang dimaksud dengan nifaq i'tiqadi? Orang-orang yang hatinya itu kufur, hatinya kafir, hatinya benci akan Islam, tapi menampakkan zahirnya adalah seorang muslim. Ini bahaya nih, subhanallah. Nifaq i'tiqadi, i'tiqadnya, keyakinannya, akidahnya adalah seorang yang kafir. Ini yang di zaman Nabi SAW ketika di kota Madinah nih. Hatinya kufur, hatinya benci akan Islam, tapi menampakkan bajunya, zahirnya seorang muslim. Kenapa?
dua niatnya. Yang pertama agar aman di kota Madinah. Yang kedua agar merusak Islam dari dalam. A'udzubillahi min dzalik. Maka lihat subhanallah, untuk perhatikan ya kawan. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 sifat-sifat siapa? Orang mukmin. Ayat 6 dan 7 sifat-sifat siapa? Orang kafir. Ayat 8 sampai 20 sifat-sifat siapa? Munafik. Bayangkan, orang mukmin 5 ayat, orang kafir 2 ayat. Orang munafik dari 8 sampai 20, 13 ayat. Bahkan Allah khususkan satu surat, surat Al-Munafiqun di juz 28. Bayangkan, luar biasa ya. Allah ingin membongkar tuh sifat-sifat apa? Kemunafikan. Kenapa? Karena kejahatan semakin tersembunyi itu semakin berbahaya. Kejahatan itu semakin tersembunyi itu semakin apa? Berbahaya. Orang nggak ada yang tahu, atau orang-orang tertentu yang tahu. Sehingga Allah membongkarnya dengan banyak ayat. 8 sampai 20. Satu surat Al-Munafiqun. Oh, bayangkan, luar biasa, Masya Allah. Disebutkan dalam hadis luar biasa banyak ciri-ciri orang-orang munafik dan seterusnya. Yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul di kota Madinah. Innifaq i'tiqadi. Ini yang kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di keraknya api neraka, di bawah neraka paling dasar. Banyak orang bertanya, Ustaz, kok bukan orang kafir yang di bawah? Nah, ini jawabannya. Orang munafik ini aslinya orang apa? Kafir. Aslinya orang kafir, hatinya kufur, i'tiqadnya, keyakinannya, akidahnya kufur. Tapi bajunya baju apa? Muslim. Mana lebih berbahaya? Musuh di depan mata kepala kita tahu, atau musuh di barisan kita? Barisan kita jelas, betul ya? Nusuk dari belakang, duri dalam daging, musuh dalam selimut, lebih bahaya itu jelas, subhanallah. Maka Allah sebutkan fid darkil asfali minan nar. Itu nifaq i'tiqadi, nifaq dalam keyakinan, akidahnya, nifaq yang besar. Di keraknya api neraka, na'udzubillah min dzalik. Dan Allah Azza wa Jalla sebutkan itu dalam Al-Qur'an, luar biasa tentang masalah tersebut. Salah satunya di dalam surat An-Nisa ayat ke-145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di tingkatan neraka paling rendah, kerak api neraka. Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat menolong bagi mereka seorang penolong pun. Na'udzubillah. Ini munafik i'tiqadi, dalam keyakinannya, akidahnya munafik besar. Dia adalah seorang kafir tapi bajunya baju Islam. Apa cirinya? Banyak, luar biasa. Ketika Islam sedang direndahkan, ikut tuh merendahkan Islam. Ketika Islam lagi naik, Masya Allah, direndahkan sama dia. Gimana cara Islam nggak rendah? Menggembosi. Lihat, ketika perang Uhud, ratusan mereka pulang padahal sudah mau dekat lagi. Kan itu mental down, itu luar biasa, betul ya? Lawannya berkali-kali lipat, tiba-tiba ratusan orang pulang ke kota Madinah. Na'udzubillahi min dzalik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Menyebarkan apa? Hadithatul ifki, berita bohong, hoax, bahwa istri Nabi SAW Aisyah berzina. Na'udzubillah. Bahkan sebagian sahabat terkena dengan fitnah itu. Bayangkan. Berarti masifnya luar biasa, itu nggak main-main tuh pada saat itu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlakukan mereka sama seperti seorang muslim, karena zahirnya apa? Muslim. Rasul nggak tahu kecuali Allah yang kasih tahu, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Baru Rasul tahu. Dan Rasul kasih tahu ini kepada seorang sahabat. Jadi nggak ada yang tahu orang-orang munafikin secara pasti, secara jelas, kecuali satu sahabat ini nih. Siapa itu? Terkenal sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia-rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat ini? Merah semua sirahnya, masyaallah. Siapa sahabat ini? Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, dari negeri Yaman. Hanya satu orang ini saja nih yang dikasih tahu Nabi, ya Hudzaifah, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Yang lain enggak ada. Kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul, ma'ruf jelas kan gitu. Itu kegembongnya munafikin luar biasa, sahabat tahu tuh. Tapi kalau yang banyak enggak tahu kecuali Hudzaifah nih. Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah nanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah,
apakah namaku disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang munafik? Kalau logika kita kira-kira Umar masuk enggak? Ya enggak lah, betul ya? Tapi lihat bagaimana rasa takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, luar biasa. Makanya Ibnu Abi Mulaikah mengatakan apa? Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihim. Mereka semua takut ada bibit-bibit kemunafikan dalam hati mereka. Lihat sahabat. Kita enggak ada, mukmin masyaallah, muttaqin masyaallah, itu deh. Kepedean masyaallah. Ini sahabat nih, bayangkan. Nifaq i'tiqadi. Yang kedua nifaq apa? Amali. Amal perbuatannya menunjukkan amal perbuatan orang munafik, tapi keyakinannya enggak. Nah, yang kedua ini bisa seorang muslim. Ini yang Rasul katakan, idza hadatsa kadzaba. Ketika dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Ketika dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khan. Ketika dia diberikan amanah dia khianat. Wa idza khasama fajara. Ketika dia berselisih berlebih-lebihan, zalim, luar biasa. Ini diantara 4 ciri dari amalan orang-orang munafik. Maka hati-hati kata para ulama. Ketika seorang muslim ada 4 ciri ini sama dirinya. Ketika ngomong selalu dusta, ketika janji selalu ingkar, ketika dikasih amanah selalu khianat, ketika berselisih sama orang zalim, berlebih-lebihan. Hati-hati. Jangan-jangan ada bibit-bibit kemunafikan dalam hati orang itu. Nifaq amali. Bisa jadi seorang muslim nih, karena amal perbuatannya amal perbuatan orang munafik. Harusnya orang munafik yang berbuat seperti itu kan gitu. Dan ketika banyak perbuatan orang-orang munafik ada pada dirinya, hati-hati bisa naik kelas tuh. Dari nifaq amali jadi nifaq apa? I'tiqadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, salah satu yang menghalangi seseorang mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla sifat nifaq yang ada pada hatinya. Dan ikhwan, subhanallah. Hati orang-orang yang berpenyakit kata para ulama itu ada 2 kekuatan memang dalam hati orang itu. 2 kekuatan. Kekuatan iman dan kekuatan nifaq. Ketika kekuatan imannya menang, wah rajin Masya Allah tuh. Kajian selalu hadir, sholat berjamaah di masjid bahkan shaf awal Masya Allah. Imannya menang. Imannya kuat. Tapi ketika imannya yang kalah, bibit-bibit kemunafikan yang menang, apa yang terjadi? Hilang tuh. Kajian hilang, sholat berjamaah ke masjid hilang. Ini orang yang hatinya berpenyakit kata para ulama. Ini orang yang hatinya apa? Berpenyakit. Ada 2 kekuatan yang saling tarik menarik satu dengan yang lain. Di mana satu kekuatan itu menang, maka mendominasi yang kekuatan menang ini. Di mana yang kalah dia akan terkalahkan terus seperti itu. Orang yang berpenyakit hatinya itu. Alhamdulillah. Maka hati-hati subhanallah tentang hal ini. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-68. Surat ke-9 At-Taubah ayat 68. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Allah menjanjikan, maksudnya Allah mengancam di sini orang-orang munafik dari laki-laki ataupun perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka akan dapatkan azab yang kekal. Luar biasa, na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak luar biasa keburukan akan mereka dapatkan. Ini sebab yang kedua yang menjadikan seseorang terhalangi untuk mendapatkan apa? Mendapatkan surga Allah, sifat nifaq. Hati-hati subhanallah. Jangan pernah seorang muslim ketika berbicara dusta. Ketika berjanji ingkar. Ketika dikasih amanah khianat. Ketika berselisih dengan orang zalim, berlebih-lebihan. Jangan. Itu salah satu di antara amal-amal orang-orang munafik kata para ulama. Ditakutkan ketika dia sekali berbuat itu terus-terusan tuh. Karena para ulama mengatakan apa? Idza ra'aita ar-rajul yaf'alul ma'asi fa'lam anna lahu akhawat. Apabila engkau melihat seseorang yang melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, dosa, ketahuilah dosa itu biasanya mengajak saudara-saudaranya yang lain. Jadi salah orang mengatakan enggak cuma ini doang habis itu enggak. Siapa yang bisa jamin? Ketika dia melakukan satu dosa ini ya, dosa ini akan ngajak saudaranya yang lain. Contoh bohong, dusta. Hati-hati ini subhanallah. Ketika orang satu kali dusta,
Kalau dia tidak taubat akan mengajak kedustaan yang lain tuh, subhanallah. Udah makan belum? Udah. Ada belum? Makannya di mana? Dusta lagi tuh. Oh, di sini nih. Dengan apa makannya, pakai apa? Dusta lagi tuh. Betul. Enak enggak? Betul ya? Hati-hati nih, subhanallah ini. Hati-hati nih, perhatikan baik-baik. Ini contoh kecil aja, subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi SAW hatta bercanda tidak pernah berdusta. Hatta apa? Dan ini berat, ini luar biasa, betul ya? Hatta bercanda Nabi SAW gak pernah dusta. Allahu Akbar, subhanallah. Makanya Nabi SAW menjamin rumah di tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan kedustaan walaupun itu bercanda. Di antara apa? Akhlak yang mulia. Yang ketiga, sebab yang ketiga yang menghalangi seseorang untuk dapatkan surga, sifatul kibr, sifat kesombongan. Al-kibr. A'udzubillahi min dzalik. Sifat sombong. Apa itu sombong? Nabi SAW langsung mendefinisikan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu dua, kata Nabi: menolak kebenaran, meremehkan manusia. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ini dosa yang dilakukan oleh iblis, laknatullah alaih. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam, iblis menolak kebenaran, menolak perintah Allah Azza wa Jalla, enggak mau sujud. Kemudian meremehkan Adam alaihissalam, mengatakan ana khairum min, saya lebih baik daripada dirinya. Ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. A'udzubillahi min dzalik. Dia tolak kebenaran, dia tolak perintah Allah, kemudian diremehkan manusia. Berapa banyak kaum muslimin sama sekarang ketika disebutkan, Pak ini nggak boleh, Bu ini nggak boleh, setahu saya ini dalilnya, anak kecil tahu apa itu. Hati-hati nih, subhanallah itu. Mungkin tanpa dia sadari itu. Padahal disebutkan dalil, betul ya? Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Dia tolak kebenaran itu, dia tolak perintah Allah, dia tolak dalil tersebut, dia remehkan orang itu. Hati-hati, na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-60. Surat 39 Az-Zumar ayat ke-60. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Dan pada ayat 60, surat Az-Zumar ayat 60. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya akan menghitam, kata Allah. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Allahu Akbar. Neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya. Ayat yang lain dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-20. Surat Al-Ahqaf ayat ke-20. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. Dari tengah ya, dari kata-kata فَالْيَوْمَ. Maka pada hari itu kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kalian telah menyombongkan diri di atas muka bumi ini tanpa hak, dan karena kalian telah berbuat kefasikan. Lihat, Allah sebutkan apa? Kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan kalian nih di hari akhirat nantinya, karena kalian menyombongkan diri kalian di atas muka bumi ini tanpa haknya, dan karena kalian telah berbuat kefasikan. A'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Al-Ahqaf ayat 20. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Al-kibriya uridai. Allah berfirman, al-kibriya, kesombongan adalah ridai, selendangku. Subhanallah. Wal 'azamatu izari,
dan keagungan itu adalah kainku, kata Allah. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fin-nar. Barang siapa yang menandingi aku pada salah satu keduanya, maka sungguh aku akan mengazabnya di neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Hati-hati ini sombong. Para ulama menyebutkan kesombongan ini itu terbagi menjadi dua. Kesombongan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sombong yang menafikan iman secara keseluruhan. Kesombongan yang menafikan iman secara keseluruhan. Sombongnya siapa ini? Iblis, betul ya? Sombongnya iblis menafikan iman secara keseluruhan nih. Makanya Allah katakan apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu aba, enggan, wastakbar, bukan hanya kibar, istikbar. Ini di atasnya kibar, luar biasa nih. Dan juga sombong yang menafikan apa? Keimanan secara keseluruhan, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir, makhluk yang kafir. Ini sombongnya iblis nih, kesombongan yang menafikan iman secara keseluruhan. Ini yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Na'udzubillah, kesombongan seperti ini. Kesombongan yang kedua, kesombongan yang tidak menafikan iman secara keseluruhan. Kesombongan yang tidak menafikan iman secara apa? Keseluruhan. Nah, ini tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, tidak seperti yang pertama seperti iblis tuh, tapi jelas ini dosa besar. Tapi ini jelas ini dosa apa? Dosa besar. Maka dalam Islam diperintahkan untuk melakukan kebalikan dari kesombongan. Apa itu? Apa lawannya sombong? Tawadhu'. Betul ya? Kok bingung mikir apa lawan sombong, masyaallah. Tawadhu', betul ya? Tawadhu'. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu tawadhu' karena Allah, lillah, kecuali Allah akan angkat orang itu. Allah akan muliakan orang itu. Tawadhu, ini lawan dari apa? Sombong. Lawan dari kesombongan. Maka tidak boleh seseorang ada sifat ini, sifat apa? Sombong ini. Tawadhu, apa itu tawadhu? Biasanya bahasa Indonesia apa? Bukan rendah diri minder, rendah hati mungkin ya. Rendah hati mungkin lebih pas. Tapi itu kan kata bahasa Indonesianya. Definisinya apa? Banyak para ulama mendefinisikan tawadhu ini. Salah satunya Imam Hasan Al-Basri mendefinisikan bagus banget tawadhu. Kata beliau, at-tawadhu, ketika beliau bertanya kepada murid-muridnya, "Atadruna ma tawadhu?" Apakah kalian tahu apa itu tawadhu? Maka beliau menyebutkan, at-tawadhu an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadla. Itu tawadhu. Ngerti kan? Oh enggak paham. Belum diartikan. Sabar tenang. Ketika engkau keluar dari rumahmu, tidaklah engkau bertemu dengan seorang muslim kecuali engkau menganggap dirinya lebih utama daripada dirimu. Sabar, tenang, saya ulang. Fahami dulu nih, betul ya? Tenang. Ini luar biasa nih kata-kata ini nih. Kita keluar dari rumah kita, bertemu dengan seorang muslim, tidaklah dalam hati kita mengatakan apa? Dia lebih utama dari saya. Gampang susah? Berat ini, betul ya? Tulis deh. Engkau keluar dari rumahmu, subhanallah, luar biasa. Ulama ketika
mengatakan sesuatu, masya Allah ya. Antakhruja min manzilika, engkau keluar dari rumahmu, tidaklah engkau bertemu dengan seorang muslim engkau keluar dari rumahmu, tidaklah engkau bertemu dengan seorang muslim kecuali engkau menganggapnya lebih utama dari dirimu. Kecuali engkau menganggapnya lebih utama dari dirimu. Gampang susah Bapak Ibu? Jujur aja, jujur. Susah gampang? Susah, betul ya? Luar biasa nih, apalagi seseorang itu mungkin ada kelebihan yang Allah berikan kepadanya, kelebihan duniawi, kelebihan harta, kelebihan jabatan, kelebihan kepintaran, apapun itu. Dan manusia fitrahnya ingin lebih dari orang lain. Hati-hati, subhanallah. Luar biasa, tawadhu. Dan tawadhu itulah yang akan menjadikan seorang bahagia dunia akhirat. Berbeda dengan kesombongan. Yang keempat, sebab yang keempat yang menjadikan seorang terhalang untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. 3 atau 4? Hah? Ada khilaf masya Allah ini kan? Wah rame masya Allah dah. Yang pertama kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua nifaq. Yang ketiga apa? Sombong. Yang keempat apa? Belum, betul ya? Dia mah pagi-pagi ini kalau nggak sarapan agak ngambang, masya Allah kayaknya. Betul ya? Hati-hati insya Allah. Yang keempat, berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdusta aja termasuk dosa, bahkan dosa besar kata para ulama. Ini berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Mughirah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas namaku, kata Nabi, tidak seperti berdusta atas nama orang lain. Jadi berdusta atas nama Nabi ini berbeda, dosanya jauh lebih apa? Besar. Berdusta aja saya kata-kata dosa besar, apalagi berdusta atas nama Nabi, dosanya jauh lebih besar. Kenapa? Nyangkut masalah agama nih kalau berdusta atas nama Nabi. Kemudian, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Salah satunya siapa? Orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu kalau zaman dulu. Zaman sekarang orang-orang yang menyebarkannya tanpa tasabbut, tanpa tabayyun, tanpa tanya, main share, sebar, kan gitu ya. Ternyata hadisnya maudhu, palsu. Ternyata hadisnya mungkar. Ternyata hadisnya dhaif jiddan, lemah banget, luar biasa, kan gitu. Hati-hati nih, pentingnya seorang tabayyun, tasabbut dulu. Apalagi zaman sekarang main share. Niatnya baik mungkin untuk dakwah dan seterusnya, tapi niat yang baik itu harus dibarengi dengan cara yang baik. Caranya harus benar, kan gitu. Perhatikan baik, ini nggak main-main, subhanallah. Makanya para ulama hadis, perhatikan nih, para ulama hadis sampai menamakan orang-orang yang sering memalsukan hadis Nabi dengan sebutan Dajjal. Coba bayangkan, luar biasa. Kenapa? Karena merusaknya kepada agama ini nggak main-main, luar biasa. Ada seseorang dihukum oleh khalifah dengan hukum pancung. Sebelum dia dihukum oleh khalifah, dia mengatakan, aku telah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat hadis palsu di kalangan masyarakat. Itu ribuan hadis, luar biasa. Saya lupa ratusan atau ribuan. Dihukum pancung, bayangkan oleh khalifah pada saat itu. Karena merusaknya kepada agama ini nggak main-main, luar biasa.
Main-main, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya seorang muslim dan muslimah tabayyun, tatsabbut dulu, benar enggak ini? Hadis ini benar atau tidak? Dulu ketika zaman sahabat enggak ada yang nanya, kenapa? Karena semua sahabat itu udul, semua sahabat itu saleh, jelas, kredibel, pasti diterima, thiqah, pasti sudah. Tapi ketika sudah mulai bermunculan tuh firqah-firqah sesat dan seterusnya, maka mereka mengatakan, ketika mereka mengatakan qala Rasulullah, maka kami mengatakan sammulana rijalakum, kasih sini sanadnya kepada kami akan periksa sanadnya, benar enggak itu? Al-isnadu minad din, walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa, kata Abdullah bin Mubarak. Sanad itu bagian dari agama. Tahu sanad? Mata rantai, an fulan an fulan an fulan an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mata rantai dalam hadis. Itu bagian dari agama. Nggak ada agama satupun yang punya sanad kecuali Islam. Hatta orang Yahudi, nama Tuhannya bingung, Yahweh dan seterusnya. Kenapa nggak ada sanadnya? Hanya Islam yang punya sanadnya. Sanad bagian dari agama. Karena ketika nggak ada sanad ini, siapapun dapat berkata apapun yang dia inginkan dalam masalah agama ini. Sammulana rijalakum, kasih sanadnya kepada kami akan periksa. Benar nggak itu sanad hadisnya? Subhanallah, lihat. Makanya para ulama hadis itu sangat teliti dan sangat ketat, luar biasa. Orang-orang yang di luar sana mengatakan saya nggak mau pakai hadis, Ustaz, kena banyak yang palsu. Pasti mereka nggak tahu gimana ilmu hadis yang sangat luar biasa ketatnya. Rawi, tahu rawi? Sanadnya kan an fulan an fulan an fulan an fulan. Orangnya itu dinamakan rawi atau perawi. Para perawi hadis itu diperiksa dari dia hidup sampai dia meninggal. Bayangkan. Kalau ternyata dalam hidupnya sering bercanda sering bohong walaupun itu bercanda, uttuhim bil kadzib, tertuduh dusta. Hadisnya biasanya enggak diterima tuh. Bahkan ada ulama yang mutasyaddid, kenceng banget, luar biasa. Kalau seorang perawi pernah makan atau minum dalam hidupnya 1 kali sambil berdiri, itu turun derajat hadis dari sahih ke hasan. Kira-kira kalau kita jadi perawi, hadis kita gimana? Subhanallah. Jadi orang-orang yang bawa hadis itu memang Allah tabaraka wa taala ciptakan mereka sudah memang. Allah yang siapkan mereka memang untuk bawa hadis itu. Ngapain main, luar biasa. Nah, hati-hati subhanallah, apalagi zaman sekarang, zaman medsos, main sebar dan seterusnya, ini hati-hati subhanallah. Ternyata yang disebut ternyata beritanya hoax, hadisnya ternyata maudhu palsu. Waduh, na'udzubillah min dzalik. Pertanggungjawabannya luar biasa berat nanti di hadapan Allah azza wa jalla. Yang kelima, sebab yang kelima yang menjadikan seorang terhalang untuk dapatkan surga, aklur riba, memakan riba. Para pemakan riba itu nanti di yaumul qiyamah berdirinya seperti berdiri seseorang yang kerasukan syaitan. Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 275. Surat kedua Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Orang-orang yang memakan riba tidaklah mereka berdiri nanti di hari kiamat melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata jual beli itu sama aja dengan riba. Lihat orang zaman sekarang, na'udzubillah min dzalik. Enggak, ini jual beli tapi ada bunganya dikit. Terus namanya dibagus-bagusin, bunga, betul ya? Riba, katakan itu dosa besar, naudzubillah. Padahal Allah azza wa jalla telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan apa? Mengharamkan riba, subhanallah. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Rabbnya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Wa amruhu ila Allah, dan urusannya diserahkan kepada Allah azza wa jalla. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang mengulanginya perbuatan riba itu, maka mereka itu akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal dalam api neraka tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Hati-hati nih, ikhwan.
Salah satu dosa yang Allah tabaraka wa taala mengumumkan peperangan kepada orang yang melakukan dosa itu adalah dosa riba. Selain itu orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah umumkan peperangan kepada mereka. Salah satunya adalah apa? Para pemakan riba ini, naudzubillah. Dosa riba. Allah azza wa jalla mengumumkan peperangan kepada mereka. Coba bayangkan, enggak main-main itu, menunjukkan bagaimana dosa yang luar biasa besar dari apa? Dari riba itu sendiri. Nasallallahu alaihi. Belum lagi dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Bukhari, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan. Ketika beliau naik ke atas langit, beliau melihat banyak pemandangan-pemandangan. Salah satunya pemandangan azab kubur dan juga azab api neraka nanti yang akan ada. Salah satunya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ataina ala nahrin hasibtuhu annahu kana yaqulu ahmar mithlu dam. Kami, kata Rasulullah SAW, aku dan juga malaikat Jibril mendatangi sebuah sungai yang airnya merah seperti darah. Wa idza fin nahai rajulun sabihun yasbah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berenang di dalamnya. Di sungai darah itu tuh ada satu orang laki-laki berenang dalamnya. Wa idza ala syattin nahar rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsirah. Di sisi tepi sungai itu ada orang yang mengumpulkan batu yang banyak sekali. Wa idza dzalika sabih yasbah ma yasbahu thumma ya'ti dzalika alladhi qad jama'a indahu al-hijarah. Subhanallah. Fayughfaru lahu fahu fayulqimuhu hajaran fayantaliqu yasbah. Lalu orang yang berenang tadi mendatangi orang yang mengumpulkan batu. Jadi yang di dalam sungai tersebut ingin berenang ke tepian. Ketika kemudian orang yang ada di tepian batu tersebut melihat orang yang berenang ke tepian, maka kemudian dia melemparkan batu-batu itu ke mulutnya. A'udzubillah min dzalik. Melemparkan batu-batu tadi semua ke mulutnya, bahkan menyuapi batu yang banyak luar biasa ke dalam mulutnya tadi. Kemudian orang yang berenang tadi kemudian pergi menjauh sambil berenang lagi. Subhanallah. Thumma yarji'u ilaihi kama raja ilaihi. Dan terus seperti itu tuh, terus seperti itu. Maka setelah itu kemudian Nabi SAW bertanya, ya Jibril, maha ula, siapa mereka itu tuh? Siapa mereka? Maka Rasul kata malaikat Jibril, mereka adalah akilur riba, para pemakan riba. Berenang di sungai darah nanti, naudzubillah, dan mulutnya akan dilempari dengan batu luar biasa sangat banyak. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nasallahu alaihi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, kata Nabi SAW, ataitu lailata usriya bi'ala qaumin butunuhum kalbuyut fiha alhayyat tura min kharijin butunihim. Pada malam aku di Isra dan Mi'rajkan, aku mendatangi suatu kaum yang perutnya itu sebesar rumah, dipenuhi dengan ular-ular di dalam perut tersebut, dan ular tersebut terlihat dari luar perut itu. Maka aku pun bertanya, man haula'i ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Haula'i akalatur riba, mereka adalah para pemakan riba. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salawatan afiyah. Hati-hati nih ikhwan, hati-hati luar biasa. Pemakan riba, nas'alullah salawatan afiyah. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-6. Di antara sebab yang menjadikan seseorang terhalangi untuk mendapatkan surga, memakan harta dengan cara yang batil. Kalau tadi pemakan riba, makan harta riba, kalau ini memakan harta dengan cara yang batil. Hati-hati nih, luar biasa banyaknya, masya Allah nih. Salah satu contoh pemakan harta dengan cara yang batil apa? Memakan harta anak yatim dengan batil. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat ke-10. Surat keempat An-Nisa ayat ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sebenarnya mereka itu sedang menelan api di dalam perutnya. Itu api neraka jelas.
dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, itu neraka Allah tabaraka wa taala maksudnya. So, kita lihat berapa banyak orang anak yatim tersebut yang hartanya mungkin diurusi sama satu orang, zalim orang ini ternyata makan harta anak yatim dengan zalim. La ilaha illallah. Luar biasa banyak itu, subhanallah. Makanya Allah azza wa jalla melarang hamba-hambanya yang beriman untuk memakan sebagian dari mereka dengan cara yang batil. Allah berfirman dalam surat An-Nisa juga ayat 29 dan 30. Surat keempat An-Nisa ayat 29 dan 30. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kalian, ridha di antara kalian. Ini saya lihat luar biasa banyak orang masalah muamalah nih akadnya batil luar biasa. Betul ya? Allah a'udzubillah min dzalik. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah azza wa jalla Maha Penyayang kepada kalian. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan barang siapa yang berbuat demikian dengan melanggar hak Allah azza wa jalla secara zalim, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah azza wa jalla. Hati-hati nih. Hati-hati nih. Ketika seseorang ingin misal kerjasama, betul ya, sama orang lain masalah muamalah, atau misal hutang piutang sama orang lain, hati-hati. Ini pas ngutang, masya Allah tabarakallah, luar biasa baik, melas, ditagih galakan dia. Luar biasa subhanallah. Atau tadi itu akad muamalah, oh gampang lah, tenang, udah tanah. Kejadian nanti ketika muamalah, oh kok begini nih. Nah, akadnya kacau dari awal. Hati-hati nih, kaum muslimin hati-hati masalah ini nih, perhatikan baik-baik nih. Saya mendengar luar biasa bukan satu dua kasus masalah ini nih, muamalah nih. Masalah harta kelihatan aslinya tuh. Kelihatan akhlak aslinya. Nauzubillah min dzalik. Maka seorang di antaranya bisa mengetahui akhlak aslinya ketika apa? Bermuamalah masalah harta salah satunya, subhanallah. Ngaji rajin, masya Allah, sholat berjamaah mungkin paling depan, luar biasa, utang nggak bayar-bayar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai bingung-bingung luar biasa itu. Fulan, iya benar, ditakit benar ternyata. Kenapa nggak bayar? Ya belum ada aja Ustaz. Datang punya itikat baik, betul ya? Itikat baik datang, minta maaf dan seterusnya, minta kelonggaran lagi. Ada itikat baik nyicil mungkin dan seterusnya. Ini ngilang. Yang lebih parah apa? Statusnya kemana-mana, masya Allah, jalan-jalan. La ilaha illallah. Kau tahu Ustaz? Ya tahu lah, masya Allah. Tahu lah, masya Allah, betul ya. Perhatikan ini, kawan, hati-hati, subhanallah. Hati-hati ini. Salah satu yang menjadikan seseorang itu baik benar itu bukan hanya masalah hablum minallahnya, tapi juga hablum minan nasnya, ikhwan. Dua-duanya harus baik, subhanallah. Takwanya kepada Allah dan hubungannya kepada sama manusia, betul. Jangan sampai dia memakan harta orang lain secara zalim. Kerjasama luar biasa, ketika untung mau bareng, rugi nggak mau bareng. Gimana ini, subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siap untung nggak siap rugi, apa namanya? Riba, jelas kan itu. La ilaha illallah, na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini luar biasa banyaknya, subhanallah. Yang terakhir mungkin yang ke-7 ya. Betul? Masih banyak ya kawan. Kalau semuanya ratusan, masya Allah. Sampai daurah 3 hari 3 malam kayak masya Allah kita nggak ini nih. Yang terakhir, meninggalkan sholat dan menuruti syahwat. Meninggalkan salat dan menuruti syahwat. A'udzubillahi min dzalik, sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat banyak kaum muslimin ketika meninggalkan salat seakan-akan enggak berbuat dosa dalam dirinya. La ilaha illallah. Saya baca satu
Mudah-mudahan si riset ini salah ya, saya berharap. Tapi kayaknya benar, subhanallah. Kaum muslimin di Indonesia yang sholat 5 waktu doang nih, bukan berjamaah ya. Sholat 5 waktu itu hanya 38 atau 39%. Yang rajin gak pernah tinggal sholat 5 waktu nih, itu bukan berjamaah, saya lagi nih. Itu hanya 38 atau 39%. Ini saya lagi, benar gak nih, subhanallah. Kalau yang berjamaah ya lebih dikit lagi, mungkin 10% apa kurang kali, subhanallah. Coba bayangkan ikhwan, sholat Allah tabaraka wa ta'ala sampai mengangkat nabinya yang mulia di Isra dan Mi'rajkan untuk mendapatkan perintah salat di Sidratul Muntaha. Salah satu-satunya perintah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dapatkan di Sidratul Muntaha hanya perintah ini, salat. Itu menunjukkan bagaimana ta'zimu qadris salah, agungnya kedudukan salat dalam Islam. Ini meninggalkannya seakan-akan tidak berbuat dosa. La ilaha illallah. Dan orang-orang yang meninggalkan salat ini sudah hampir bisa dipastikan menuruti syahwat buruknya itu pasti. Karena Allah yang mengatakan. Allah berfirman di dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat 59. Surat 19 ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian datanglah setelah mereka para penerus generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu buruknya. Maryam ayat 59, betul? Lihat Allah sebutkan di sini, datanglah setelah mereka generasi pengganti penerus ternyata mengabaikan sholat mereka. Kalau sudah mengabaikan sholat, wattaba'us syahwat, pasti mengikuti syahwat buruknya. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita baca bagaimana perselisihan pendapat ulama tentang orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, luar biasa mengerikannya. Luar biasa mengerikannya bagaimana perselisihan ulama, apakah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas keluar dari Islam atau tidak. Itu mengerikannya luar biasa. Saking kuatnya dalil para ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun itu malas keluar dari Islam. Itu kuatnya dalil mereka. Bayangkan, luar biasa. Kalau kita terapkan ini, berapa banyak kaum muslimin yang na'udzubillah keluar itu. Walaupun mendapat yang lebih rajih, wallahu a'lam bishawab, mereka tidak kufur keluar dari Islam, tapi apa? Melakukan dosa yang luar biasa besarnya. Berada di tepi jurang kebinasaan itu. Nah, itu salah satu apa? Di antara ciri orang-orang yang hatinya mati sebelum jasadnya mati, naudzubillah. Meninggalkan sholat seakan-akan tidak berbuat apa-apa, naudzubillah. Nah, di sini sebutkan fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan mendapatkan ghayya. Apa itu ghayya? Para ulama banyak menafsirkan ghayya, ghayyan. Ali ibnu Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ghayyan adalah khasarah, kerugian. Mereka akan dapatkan apa? Kerugian. Sebagian ulama menyebutkan Qatadah ghayyan yakni asyar, keburukan. Mereka akan dapatkan keburukan. Sebagian ulama diantaranya Abdullah bin Mas'ud, perhatikan. Abdullah bin Mas'ud menafsirkan ghayyan wadin fi jahannam, sebuah nama lembah di api neraka jahannam, ba'idul qa'ri khabithut ta'mi, yang sangat dalam dan sangat berbau busuk. Lihat, Allah sediakan bagi orang-orang yang meninggalkan salat, mengikuti hawa nafsu buruknya, sebuah lembah di surga yang sangat dalam luar biasa dan sangat berbau busuk. Kenapa dalam? Karena semakin dalam semakin menyiksa pasti. Dan berbau busuk yang luar biasa, subhanallah. Disebutkan Abdullah bin Mas'ud kata-kata ghayyan ketika menafsirkan kata-kata ghayyan, lembah di api neraka jahannam yang sangat dalam dan sangat berbau busuk. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian ulama menyebutkan ghayyan sebuah lembah di api neraka jahannam yang berisikan nanah dan juga darah penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan seterusnya. Intinya adalah orang-orang yang meninggalkan sholat, menuruti hawa nafsu buruknya, Allah Azza wa Jalla sediakan azab yang luar biasa mengerikannya di neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Benda itu menjadi sebab
salah satu sebab yang luar biasa besar yang menjadikan dirinya enggak mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla, menghalangi seseorang untuk bisa dapatkan surga Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, enggak mungkin semua jelas. Ini 7 dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang menghalangi untuk bisa mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari perbuatan-perbuatan ini. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang tidak sholat dan puasa selama hidup, tetapi 3 bulan sebelum meninggal seseorang itu mulai sholat, alhamdulillah, berzikir dan meninggal di malam Jumat. Sebelum meninggal minta dipanggilkan 3 ustadz untuk membacakan Al-Quran dan disiapkan air di gelas lalu diminum. Apakah seorang itu husnul khatimah? Yang pertama, yang mengetahui dengan pasti atau tidak seseorang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah itu jelas Allah tabaraka wa ta'ala. Mengetahui pasti, perhatikan ya, itu jelas Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, ada memang tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama. Ketika orang meninggal seperti ini, tanda-tanda husnul khatimah. Seseorang meninggal seperti ini, tanda-tanda su'ul khatimah. Betul, sahih. Salah satunya ketika seseorang meninggal di dalam melakukan amal saleh, misal meninggal ketika sedang haji bertalbiyah, meninggal ketika sedang sholat sujud, meninggal ketika seorang sedang puasa baca Quran, itu insyaallah taala salah satu tanda dari husnul khatimah. Meninggal ketika bi'araqil jabin, meninggal ketika meninggal kemudian banyak keringat yang peluh di dahinya, itu salah satu di antara tanda-tanda husnul khatimah. Meninggal yang paling besar, meninggal di akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu salah satu tanda husnul khatimah. Tapi sekali lagi, yang tahu secara pasti itu siapa? Allah tabaraka wa taala. Meninggal su'ul khatimah, ketika seorang meninggal dalam keadaan keburukan, kematian yang buruk, meninggal ketika sedang berzina, minum khamar dan seterusnya, su'ul khatimah, naudzubillah. Tapi secara pasti yang tahu hanya Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana seseorang tidak boleh memastikan seorang itu masuk surga atau neraka kecuali disebutkan di dalam dalil, kan gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang seperti ini diharapkan, yurja, diharapkan. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Di riwayat innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Karena seperti ini diharapkan. Ketika di akhir-akhir hidupnya 3 bulan terakhir, Masya Allah, dia sholat, puasa dan seterusnya, melakukan kebaikan, diharapkan insya Allah ta'ala semoga dia meninggal dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Ada secara pasti maka dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla dan doakan semoga Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin wa ya. Afwan, musibah yang menimpa diri kita adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Bagaimana memahaminya dengan korelasi bahwa semua takdir kita telah ditentukan 50.000 tahun sebelum semuanya ada. Naam. Ketika seorang mendapatkan cobaan, musibah, ujian, salah satu kacamata yang harus dia lihat adalah dari kacamata tauhid. Ini yang pertama. Apa itu kacamata tauhid? Dia yakini ujian, cobaan, musibah ini itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa taala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Itu akan menjadikan dirinya tenang tuh. Semua sudah takdir, selesai. Saya hanya bisa berusaha dengan cara yang benar, doa kepada Allah, tawakal. Perhatikan, yang namanya tawakal tidak menafikan usaha. Yang namanya tawakal itu tidak menafikan usaha, karena salah satu rukun tawakal selain menyerahkan urusannya kepada Allah, dia harus mengambil sebab. Dia harus ikhtiar, dia harus usaha, kan gitu. Nah, ketika dia mendapatkan cara sudah maksimal nih usahanya, doanya sudah maksimal, sudah tawakal, ternyata dapat ujian, cobaan, musibah. Allah takdirkan itu, qadarullah ma syaa fa'al. Allah takdirkan dan Allah Azza wa Jalla berbuat dengan sesuai dengan kehendaknya. Ini kacamata tauhid nih. Kemudian yang kedua, yang kita harus perhatikan ketika kita dapatkan cobaan, musibah, ujian, husnudzanlah kepada Allah, suudzanlah kepada diri kita. Husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Jangan suudzan kepada Allah. Kenapa ya Allah kasih ini sama saya? Kenapa enggak fulan? Fulan enggak pernah sholat, saya sering sholat. Ya, dia nawar.
Suudzon kepada Allah, jangan. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya sama sekali. Husnudzan kepada Allah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan pernah kalian mati di atas muka bumi ini kecuali kalian dalam keadaan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan suudzon kepada diri kita. Maksudnya apa? Ini dosa-dosa ini pasti karena dosa saya. Musibah ini, cobaan ini, ujian ini karena dosa-dosa saya, karena kesalahan saya. Husnudzan kepada Allah, suudzon kepada diri kita. Dan ini enggak bertentangan sama sekali. Kenapa enggak bertentangan? Emang kita tahu kita akan dapatkan musibah itu? Emang kita pernah ngintip gitu? Di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi kita akan dapatkan ujian ini, cobaan ini, seterusnya? Enggak. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dengan cara yang benar. Doa kepada Allah, tawakal, selesai. Hasil urusan Allah Azza wa Jalla. Tapi yakinlah ketika seorang sudah berusaha dengan benar, berusaha dengan maksimal, doa kepada Allah, tawakal, Allah berikan yang terbaik kepadanya. Karena itu semua yang Allah takdirkan kepada orang-orang yang beriman, bertakwa, maka itu pasti yang terbaik bagi dirinya. Semua, perhatikan. Dengan syarat orang itu beriman, bertakwa ya. Bukan orang yang kufur, berbuat dosa, maksiat, ketika dapatkan ujian, cobaan, mungkin ini tanda cinta Allah sama saya. Nggak nyambung. Sekolah nggak mau ujian. Ceritanya subhanallah diusir sama guru tuh, betul ya? Maka harus benar tuh syaratnya. Ketika dia beriman, bertakwa kepada Allah, bisa jadi itu tanda cinta Allah kepadanya sehingga Allah berikan ujian. Nabi kita Muhammad SAW sebelum lahir, dari sebelum lahir sudah diuji sama Allah Azza wa Jalla. Sampai beliau meninggal nggak lepas dari ujian cobaan. Betul ya? Sebelum lahir ayahnya meninggal, bayangkan. Lahir dalam keadaan tidak punya ayah. Ablaghul yatim, keyatiman yang sempurna itu kata para ulama. Salah satunya untuk menunjukkan, untuk memberitahu kepada Nabi SAW bahwa nilai-nilai sosial. Karena seseorang tidak akan bisa mengetahui bagaimana bisa merasakan sedihnya, beratnya menjadi anak yatim kecuali dia merasakannya. Allah takdirkan Nabi SAW mendapatkan itu ujian. Baru berapa tahun ibunya meninggal, pindah ke kakeknya. Baru berapa lama kakeknya meninggal, pindah ke pamannya. Pamannya miskin, harus menggembala kambing di luar Mekah. Luar biasa subhanallah. Dibelah dadanya ketika kecil, itu kan luar biasa ujian, ketakutan, betul ya? Kemudian apa? Ketika jadi nabi lebih parah lagi ujiannya, diboikot, ingin dibunuh dan seterusnya. Pindah ke Madinah, selesai ujiannya? Enggak, betul ya? Perang Badar, perang Uhud kalah lagi luar biasa, berdarah-darah wajah beliau. Gigi beliau patah, gelang-gelang besi beliau menempel di pipi beliau. Perang Khandaq, puluhan ribu orang mengepung kota Madinah, luar biasa, rasa takut yang luar biasa. Perang Khaybar diracun, Nabi SAW orang Yahudi, betul ya? Disihir sampai meninggal, nggak lepas dari ujian cobaan. Pertanyaan, apakah Nabi dengan ujian dan cobaan tersebut tidak termasuk orang yang bahagia? Berani kita ngomong Rasulullah SAW nggak bahagia? Orang paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini. Jadi yang jadi masalah bukan Allah kasih ujian atau cobaan. Apakah Allah kasih ketakwaan sama kita atau tidak? Bagaimana menyikapi ujian dan cobaan itu? Itu yang jadi masalah. Sabar atau tidak? Ridha akan atau tidak dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan? Yakin kepada Allah husnudzan atau tidak? Kan itu sikapnya apa yang benar? Itu yang jadi masalah. Jadi nggak kontradiktif sama sekali masalah hal tersebut. Allah sudah takdirkan itu 50.000 tahun, tapi itu semua atas dosa-dosa kita. Dan kita nggak tahu masalah. Maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk berusaha dengan cara yang benar, doa kepada Allah, kemudian tawakal kepadanya. Apakah dosa riba dari hasil kita membeli rumah atau kendaraan dan lain-lain dengan cara kredit yang sudah lunas dari bank konvensional bisa menjadi sebab menghalangi kita masuk surga? Yang pertama, kalau dia tidak tahu dulunya ilmunya dan seterusnya, maka cepat kemudian untuk dilunasi. Adapun barangnya yang dia beli, ketika barang itu halal, pada hakikatnya barang tersebut apa? Halal. Yang haram itu kan transaksinya. Yang haram itu cara mendapatkannya. Itu yang harus dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus dia bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Walaupun ulama khilaf tentang masalah tersebut. Sebagian ulama yang mengatakan takhallus minar riba, ada yang berlepas dari riba semuanya dan seterusnya. Tapi para ulama mengatakan kalau dia tidak tahu dulunya, belum tahu ilmu sama sekali tentang hal tersebut, kemudian ketika tahu, maka bertobatlah kepada Allah, perbanyak sedekah dan seterusnya.
Assalamualaikum Ustaz. Mereka muslim, tapi apa ini subhanallah? Saya nggak bisa baca subhanallah. Tidak dilaksanakan dengan syariat yang lain, apakah tidak boleh juga merasa lebih baik? Oh, ketika ada seorang muslim tapi kemudian meninggalkan syariat Allah seperti tidak berhijab, tidak puasa Ramadan, tidak dilaksanakan dan seterusnya, apakah tidak boleh juga merasa lebih baik dari mereka? Yang pertama, ketika orang tersebut memang melakukan dosa secara mujaharah, dosa yang terang-terangan jelas kan gitu, dia ahlul ma'siyah dan seterusnya, maka pada hakikatnya dia adalah seorang yang alsi, fasik. Dia tidak kufur tapi alsi, berbuat dosa fasik. Apakah kemudian kita juga tidak boleh merasa lebih baik? Lebih ahsan tidak. Kenapa? Karena bisa jadi ternyata ada perbuatan-perbuatan orang itu yang ikhlas yang Allah terima. Kita nggak tahu. Betul ya? Dia melakukan misal perbuatan sesuatu yang buruk, tapi kita nggak tahu, bisa jadi ternyata ada perbuatan-perbuatan baik yang lainnya yang menjadikan dosa itu diampuni sama Allah, kan gitu ya? Maka lebih ahsan kemudian apa? Husnudzan kepada orang tersebut. Adapun tentang masalah keburukannya jelas kita benci, kan itu. Maksiatnya, dosanya jelas kita benci, apalagi kesyirikan jelas kita benci, kan gitu. Maka jangan di sini maksudnya bukan merasa lebih baik di sini supaya tidak timbul ujub, supaya tidak timbul kiber dalam diri kita, bukan merasa diri kita rendah, bukan merasa diri kita minder. Bedakan antara tawadhu sama rendah diri. Tawadhu itu tengah-tengah, ini sombong, ini rendah diri. Tawadhu itu tengah-tengah. Ahlus sunnah itu selalu berada dalam dua kebatilan. Tawadhu itu tengah-tengah, nggak boleh minder, rendah diri, nggak boleh sombong juga, tinggi hati, kan gitu. Tawadhu di tengah-tengah. Jadi maksud adalah supaya tidak merasa lebih daripada orang lain, supaya tidak timbul apa? Ujub dan kiber dalam hati kita. Nah, syaitan bisa sangat masuk dalam hal-hal tersebut. Banyak orang-orang yang diuji oleh Allah dari kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Hati-hati nih. Banyak orang-orang yang diuji sama Allah dari kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Entah itu kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan jabatan, kelebihan kecerdasan, apapun itu, hati-hati. Jadikan kelebihan Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan kebaikan, bukan malah mengajak kita kepada keburukan. Assalamualaikum Ustaz, saya punya saudara, saya ajak dia ikut ngaji, jawaban dia, pengajianmu tidak pernah ada selamatan. Apapun saya tidak mau. Jawaban apa yang harus saya sampaikan? Jawabannya yang nanya ini sabar. Nggak usah dijawab. Babud da'wah, babur rahmah. Bab dakwah itu bab kasih sayang. Ini penting nih, perhatikan, masukkan dalam hati kita masing-masing nih. Kita menasihati orang, mengajak orang, berdakwah kepada orang karena kita sayang kepada orang itu. Sehingga ketika orang itu menolak ajakan kita, menolak nasihat kita, menolak dakwah kita, yang ada sifat iba, kasihan kepada orang itu, ya Allah berikan hidayah kepadanya. Bukan ego, bukan emosi. Udah ada ajak nggak ngaji, terserah ya, neraka lo, surga lo ya, nggak tahu ya. Bukan begitu. Nggak begitu caranya. Babud dakwah, babur rahmah. Bayangkan Nabi 13 tahun. Berapa kali dia ngajak, saya mau tanya. Nabi 13 tahun siang malam di Quraisy itu. Luar biasa, dihinakan, nggak berhenti Nabi. Babud dakwah, babur rahmah. Perhatikan ini bagi orang yang dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Nggak berhak seorang yang dakwah nggak ada kesabaran, nggak ada kelemah lembutan, nggak boleh, hati-hati. Kemadaratannya akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sabar, lemah lembut, dengan ilmu, dengan cara, dengan akhlak mulia. Perhatikan nih. Bahkan berapa banyak orang-orang yang berdakwah dengan akhlaknya lebih diterima daripada hanya dengan lisannya dan seterusnya. Tambah tunjukkan kebaikan kepada orang ini, kasih hadiah. Orang ini coba tanya nih, setiap ketemu kasih 3 juta, 3 juta, 3 juta. Misal contoh ya. Contoh. Besok nih kajian saya yakin, Masya Allah, betul ya. Maksudnya apa? Dengan akhlak. Kasih hadiah kecil mungkin subhanallah. Ada satu ustadz subhanallah di satu daerah, ada satu orang, dia tahu, ustadz ini tahu orang ini nggak suka sama dakwahnya. Ustadz ini ngasih hadiah, kue, mungkin kue murah, kue kasih sekali 2 kali. Yang tadinya setiap ketemu selalu melengos luar biasa, sekarang ketemu, ustadz, masya Allah, berubah nih. Dari mana? Akhlak.
Akhlak. Maka para ulama mengatakan apa? Dakwahilah manusia dengan akhlakmu, bukan hanya dengan lisanmu. Ini enggak tambah kenceng, tambah debat sama orang, enggak usah, jangan. Ngapain ladenin kayak gitu? Ajak, nggak mau, doakan semoga Allah. Coba kita pernahkah yang bertanya ini, bangun khusus di tengah malam, di sepertiga malam, doa ya Allah berikan hidayah kepada fulan ya Allah di waktu-waktu istijabah. Perhatikan ikhwan, ini babud dakwah, babur rahmah, ini penting subhanallah. Yang berapa ini? Saya ngomong aja masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah seorang hamba yang diampuni dosanya pada hari kiamat tetap akan diazab? Contohnya seorang pembunuh, pemabuk, penjudi serta seorang yang sering berzina. Kalau sudah diampuni sama Allah Azza wa Jalla dosanya, jelas Allah Azza wa Jalla sudah tidak akan memberikan azab lagi akan dosa tersebut. Makanya istighfar itu kan talabul maghfirah. Minta ampunan. Apa maksudnya minta ampunan di sini? Minta agar Allah Azza wa Jalla tidak berikan efek negatif dari dosa itu di dunia dan di akhirat. Allah nggak berikan lagi tuh dari efek negatif dari perbuatan dosa. Makanya talabul maghfirah, minta ampunan, istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah itu semua tetap akan dihisab? Dihisab, betul. Dalam sebuah hadis disebutkan riwayat Bukhari, ketika orang itu sudah bertaubat, ini orang mukmin. Orang mukmin sudah bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Maka Allah panggil mukmin tersebut di hadapan Allah. Jadi hanya mukmin itu dan Allah. Kemudian apa? Allah Azza wa Jalla menutup seluruh pandangan makhluk, berarti Allah tidak umbar ke seluruh makhluknya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang dosa-dosa yang orang ini lakukan. Wahai fulan, kau lakukan dosa ini, kau lakukan dosa ini, kau lakukan dosa ini. Dia mengatakan betul ya Allah, betul ya Allah, betul ya Allah. Sampai semua dosanya diungkap. Sampai dia ini mengatakan apa? Dalam hatinya nih, habis aku hari ini, hancur. Semua dosa aku diungkap oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dia sudah bertaubat sama Allah. Dia seorang mukmin, bayangkan. Sudah selesai, dia menyangka bahwa dirinya akan diazab dengan dosa tersebut. Tapi sudah diampuni oleh Allah. Sampai kemudian apa? Wahai fulan, Allah mengatakan kepada orang tersebut, hari ini aku telah ampuni dosa-dosamu sebagaimana aku tutup dosa-dosamu di dunia. Allahu Akbar. Hari ini aku telah ampuni dosa-dosamu ini sebagaimana aku telah menutup itu di dunia. Allah enggak bongkar di hadapan makhluk. Allah tutup dosa-dosanya, subhanallah. Qad ghafartu lakum. Aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Ini luar biasa. Ini hisaban yasira namanya. Ini hisab yang mudah. Salah satu ini nih. Kita diajarkan Nabi SAW ketika doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Bisa dibaca ketika selesai sebelum akhir salat tuh, setelah tasyahud akhir, betul ya? Atau di waktu-waktu istijabah, ya Allah hisab diriku dengan hisab yang mudah. Ini maksudnya hisab yang mudah. Al-ard itu hanya penampakan, ditampakkan oleh Allah dosa-dosa seseorang, tapi kemudian Allah lupakan dan Allah ampuni dosa-dosa itu. Ini bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah. Bagi orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah. Tapi yang jadi masalah, kita nggak tahu secara pasti apakah taubat kita diterima atau ditolak. Maka harus ada rasa takut dan rasa harap. Dua ini harus ada nih. Al-khauf war raja, harus seimbang. Rasa takut dan rasa harap. Takut akan azab Allah, tapi juga berharap akan rahmat dan karunia surga Allah Azza wa Jalla. Allah a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah Azza wa Jalla bisa kumpulkan kita nanti di surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah tanggal 23 Agustus jam 9 pagi oleh Ustaz Zikrullah Azhar dengan tema Jalan Golongan Selamat. Semoga disampaikan dalam sehat. Waalaikumsalam. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, barakallahu fikum. Sehat, Pak. Biasa nih Soib. Masyaallah. Soib kental ini, ha? Masyaallah, amin. Malam dia. Di Atin sebenarnya insyaallah. Iya, ya.
Iya, ayo. Oke, siap. Itu mau gantiin mungkin